Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin hari kena hujan terus ya, mungkin teman-teman kita yang mungkin nggak bisa hadir atau gimana, jadi kita doain saja. Setiap ada kesusahan kita biar Allah angkat cepat. Bagaimana juga di sini ini gelap sekali Pak Budi ya, jadi nggak bisa mudah-mudahan sinyal ya, mungkin sinyalnya lancar terus ya. Nah, untuk hari ini kita usahakan yang berurutan yang tampil dulu ya. Nanti jam 1 kan, jam 2 nanti datang dari Ustadz ya. Jadi sekali lagi kita menjelang 1 menit. Bu Reni, tampilnya jadi dengan nenek atau sendirian nih? Sendirian. Gimana Pak Bud, nenek kemarin sih ya, nanti udah. Soal kami nenek lagi saya telepon nih, mudah-mudahan Iya, biar Pak Bud pasti. telepon dulu deh ya. Pastinya gimana Pak ya, Nenek? memang latihan agak 1000 kali. Minimum nenek pembukaan atau memenggal-menggal gitu. Iya. Ya. Ya Pak Ustadz, maksudnya biar neneknya hari ini bisa bisa ikut latihan supaya ada persiapan. Kalau enggak kan nanti. Biar Bu Reni yang nelfon neneknya Pak Budi. Iya Pak Ustadz lagi. Pak Budi aja. Nah, kalau sama adik nanti itu. Kena marah. Kalau sama adik ini nggak mau gitu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sih kemarin udah iya gitu, cuman oke ya. Melatihan ya, makanya nanti hari ini latihan. Ya berapa Bu Reni? 28 Bu ya. Al-Ghafir. Atau Pak Ustadz. Yang Al-Ghafir itu ya. Oma. Lagi ngaji kali Bu Reni enggak diangkat. Oh, apa sholat kali ya? At-Taubah 28 apa berapa? 28 Pak. 28 Bu ya. Oke. Bu Reni nayang sendiri apa ditayangin? Bagusnya ditayangin deh biar enggak terganggu. Pak Budi, ini kan aku masih aku perbaiki lagi presentasinya. Yang kemarin kan belum rapi, belum selesai. Atau Oma dulu aku sambil ngerapiin dulu, boleh nggak? Tapi waktunya nanti nggak cukup. Nanti kalau beliau datang ada Pak Guru. Ya. Silahkan. Di anu aja dibaca yang kemarin, yang perbaikannya apa, Ibu di lesan dulu aja, nanti baru. Oh gitu. Iya. Terus pakai pembukaan Pak Budi atau langsung aja? Ya, langsung aja ya. Oh ya baik gitu. Ibu Nenek belum bisa dihubungi. Coba aku hubungin ya. Tadi sih pagi-pagi tadi kurang enak badan sih katanya karena tadi mau ngaji. Sebentar aku telepon. Udah hidup lampu Pak Master? Udah. Halo ya. Ntar lupa dah. Pas Pak Master kita tahu mau ke belakang, tapi kan lagi diterin kawan kan Bu. Ani ada kan? Lagi sampai jam 10 ya. Oh. Kalau nggak Bu Reni aja nggak apa-apa Bu Reni. Iya, baik Pak Budi sambil nelfon. Ini tentang tip aja ya Pak Budi. Ini tentang tip aja. Ya, masih ada waktu kan nanti hari apa? Hari Ahad masih bisa, hari Selasa masih bisa. Iya masih bisa hari Ahad. Ya. Hari Ahad kemungkinan nggak bisa karena tapi mudah-mudahan bisa pulang lebih cepat karena acara mabit di Kampung Makfirah Pak Budi. Oh iya. Udah ya, tampil ya. Ya, silakan. Ini belum selesai sempurna.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Buya, Pak Budi dan Pak Helmi serta kawan-kawan semua, pada hari ini saya berlatih lagi untuk mencoba menguraikan, nanti mendampingi Buya menguraikan surat At-Taubah ayat 28. Izinkan saya untuk perlu membaca dulu nggak usah Pak Budi? Ya, dibaca ayatnya. Kan saya untuk membacakan terlebih dahulu suratnya. Ayatnya. Jangan kalau suratnya mah. Kalau suratnya kebanyakan budi saya. Izinkan saya membacakan ayat 28 dari surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء Innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. Surat At-Taubah ayat 28 terdiri dari 3 bagian dan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 14. Bagian kedua, penggalan 15 sampai dengan 27. Bagian ketiga, penggalan 28 sampai dengan 31. Penggalan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28. Penggalan 1, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, allazina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, innama. Penggalan keenam, al-musyrikuna. Penggalan ketujuh, najasun. Penggalan kedelapan, fa. Penggalan ke-9, la. Penggalan ke-10, yaqrabu. Penggalan ke-11, al-masjida. Penggalan ke-12, al-haroma. Penggalan ke-13, ba'da amihim. Penggalan ke-14, hadza. Ini semua merupakan bagian pertama. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, in. Penggalan ke-17, khiftum. Penggalan ke-18, ailatan. Penggalan ke-19, fa. Penggalan ke-20, saufa. Penggalan ke-21, yugni. Penggalan ke-22, kum. Penggalan ke-23, Allahu. Penggalan ke-24, min. Penggalan ke-25, fadlihi. Penggalan ke-26, in. Penggalan ke-27, sya'a. Ini merupakan bagian kedua. Bagian terakhir, bagian ketiga, penggalan ke-28, inna. Penggalan ke-29, allaha. Penggalan ke-30, alimun. Penggalan ke-31, hakimun.
surat At-Taubah ayat 28 ini ada kalimat syarat. Kalimat syaratnya adalah in khiftum ailatan fasaufa yugnikumullahu min fadlihi insya'a. Kalimat syarat ini terdiri dari huruf syarat in, kemudian kalimat syaratnya khiftum ailatan, huruf jawab syaratnya fa, dan kalimat jawab syaratnya saufa yugnikumullahu min fadlihi insya'a. Bu Reni, Yap. ini bukan kalimat syarat atau judulnya kan? Kalimat bersyarat saja. Ini kan Oh, ini ya, kalimat syaratnya sudah di bawah. bersyarat Kalimat ya. bersyarat ya. Syarat ya. Oh ya kemarin. Judul di atasnya kalimat bersyarat, langsung disebutkan in huruf syarat, hitung, nah gitu. Jadi tidak dibaca ini. Gimana Pak Budi? Ya itu judulnya kalimat bersyarat, ya kan? Ya, kali ini kan kalimat bersyarat. Nah, Yang semuanya kan kalimat bersyarat. Ya, baru nanti dibaca innya huruf syarat, sistem alaitan. Kalau saya bikin slideshow kayak gini dia Pak Budi. Gimana? Ini judul ini kalimat syarat atau kalimat bersyarat? Kalimat bersyarat. Ini bersyarat. Ya, menjadi bagian nanti. Ya, bersyarat aja. Bersyarat ya. Oke. Nah, ini dia kalimat bersyaratnya. Atau saya koreksi dulu deh, bentar ya. Yang atas ini yang kalimat bersyarat ya. Kalimat syaratnya kan yang itu hitung alaitan itu. Itu kalimat syaratnya. Ini kalimat semua adalah kalimat bersyarat. Jadi yang panah yang itu nggak usah lagi yang hijau itu. Nah, ini tapi kan tampilin nanti satu-satu gini Pak Budi. Ini adalah kalimat bersyarat. Kalimat bersyaratnya adalah in khiftum ailatan fasaufa yugnikumullahu min fadlihi insya'a. Kemudian huruf syaratnya in, kemudian ini ketutupan. Kalimat syaratnya khiftum ailatan, kemudian fa sebagai huruf syarat dan huruf jawab syarat. Kemudian kalimat jawab syaratnya saufa yugnikumullahu min fadlihi insya'a. Nanti tampilannya gini Pak Budi. Iya, Oke. Jadi kan jelas ya kalau ditampilkannya dengan bertahap. Iya. Ya. Jadi ini udah betul ya ininya. Baik. Saya lanjutkan. Nah. Penggalan ini sebentar nih. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 28, bagian 1 penggalan 1 sampai dengan 7. Penggalan 1, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, maksudnya 1 sampai 7 apa ini, Bu? Keseluruhannya 1 sampai 7. Ini baru tabel 5 yang tabel. Nanti yang lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini anu nyambungnya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Lanjut ya. Jadi gini Pak. Nah, ini kan penggalan 1 sampai ini kita uraian penggalan 1 sampai 7, tapi karena nggak biar bagus dibikin di 2 slide gitu Pak Budi. Ya. Ya. Penggalan 1, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya, waw sukun alif di akhir. Ciri pelakunya, hum. Akar katanya, amina. Pola kata kerjanya, af'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, innama.
bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya titik-titik hanya. Penggalan keenam, al-musyrikuna, bentuknya kata penghubung jamak, kata benda pelaku aktif, subjek jamak. Ciri kata bendanya alif lam di awal, ciri pelaku aktifnya diawali huruf mu, dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamaknya waw sukun dan na, kemudian akar kata syarika, pola kata kerjanya af'ala, kata benda tunggalnya musyrikun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'iluna. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 196, artinya orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penggalan ketujuh, najasun. Najasun bentuknya kata benda, kata kerja, kemarin pakai subjek tunggal ya? Najasun ya. Ya, subjek tunggal ya. Enggak, keterangan aja tuh, Pak. Enggak usah ya, Pak Buya. Jadi KBKK aja ya, Buya ya. Tunggal apa jamak dia? Di sini karena keterangan aja kan Buya kan di najis itu kan bentuknya bukan satu najis atau dua najis ya. Oh iya, najis. Kalau kalau dalam bentuk itu bahasa Inggris yang uncountable noun gitu ya, Bu. Iya, di kamus nggak ada ya. Iya. Ini keterangan dari al-musyikun ya, Pak Budi ya. Oh iya. Iya. Jadi cukup KBKK ya, Bu ya. Ya, sebentar. Ya, kemarin kamus tadi habis dibawa-bawa. Ya. Najasa kemarin kan najis ya. Ya, najisa. Ya. Najisa, apa najasa Pak Budi najisa kalau nggak salah kemarin. Apa nih? Najasa kalau yang di Mahmud Yunus. Najisa ya? Iya, kalau di Mahmud Yunus yang halaman 445 itu najasa. Yang di Munawir 1389 Pak Budi. Oke, kita cek di Munawir ya. Najisa ya. Ya, pakai itu aja kalau gitu. Iya. An-najasu, an-najasatu ya. Jadi yang di bawah itu ya Bu Reni ya, 1389 ya. Iya. Ya. Ya, baik. Jadi akar katanya najisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun. Artinya ada di Kamus Munawir halaman 1389 najis. Nah, penggalan ke ini udah masuk huruf bersyarat ya? Belum. Penggalan ke-8, fa bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-9, la bentuknya huruf bermakna yang mematikan baris akhir kata kerja setelahnya. Ada di buku materi halaman 37. Artinya janganlah. Penggalan ke-10, yaqrobu, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya itu adalah yaqrobuna. Karena adalah di depan, maka menjadi yaqrobu. Waw sukunna berubah menjadi waw sukun alif untuk pelaku hum ini. Hum dan antum. Dan antum. Nanti ditambahkan ditambahkan di la aja ya. Di bawah 9, di panggilan 9-nya ditambahkan gitu ya. Iya. Untuk pelaku antum dan hum merubah alif gitu ya. Iya. Sebelumnya sudah ada ya, saya belum cantumkan. Jadi ini ditambahkan nanti sebelum di bawah la ini untuk pelaku antum, waw sukunna berubah pelaku hum dan antum. Oh iya, hum dan antum, waw sukunna menjadi waw sukun alif. Nah, diganti alif di bukunya gitu ya. Oh, nanya aja ya, betul, nanya aja. Nah, berganti dengan alif untuk pelaku hum dan antum. Kemudian pelakunya hum, akar katanya koruba, polanya fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 335, artinya mereka sedang akan mendekati.
Ini nanti yang singkatan-singkatan karena kolomnya cukup, saya nggak singkat ya Bu ya. Ini mohon maaf belum sempat disempurnakan lagi semuanya. Sambil ngerjain. Kemudian penggalan ke-11, al-masjidah. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam dan ma. Ciri akar katanya sajada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 163 artinya masjid. Penggalan ke-12 al-haroma. Al-haroma bentuknya. Aroma, panjang. Oh ya. Penggalan ke-12 al-haroma. Al-haroma bentuknya kata benda, kata kerja, nama. Ciri kata bendanya ada alif lam, akar katanya haruma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di kamus Mahmud Yunus 101 artinya al-haram. Penggalan ke-13 ba'da'amihim. Ba'da'amihim adalah kata benda majemuk. Kata benda pertama ba'da, kata benda keduanya ami, dan kata ketiganya kahim. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama ba'da, dan kata benda kedua amin, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua huruf akhir kasroh, dan kata ketiga him adalah kata ganti. Ba'da adalah kata benda, kata kerja khusus. Akar katanya ba'uda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Ada di kamus Munawir halaman 94 dan 95 artinya sesudah. Bentar Bu Reni, ini yang tadi pagi itu kata benda murni Pak Ustadz ya? Ba'da ini? Yang mana ya indah Ba'da, yang murni. Ba'da Pak Indah Ustadz. ya. Ba'da enggak, maksudnya indah yang murni. Indah, ya ba'da saya udah di kamus udah ditulis kata benda kerja khusus Pak Budi. Ya, ada kata indah enggak? Ada kata-kata, kan ada akar kata betul. Iya. Bentar. Yang murni itu yang indah Pak Budi ya. Bentar Pak. Ya, silakan Bu, lanjut Bu. Kemudian kata benda keduanya ami. Ami bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya itu adalah aman. Karena kata benda kedua menjadi amin. Oh ya, karena dia kata benda kedua atau didahului ba'da? Kata benda kedua. Kata benda kedua ya. Kata benda keduanya menjadi amin. Dan karena bermajemuk menjadi ami, tanwinnya hilang menjadi kasroh. Ciri kata benda dari ami adalah ciri kata bendanya tanwin, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya awama menjadi ama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata bendanya fa'lun ada di kamus Mahmud Yunus halaman 286 artinya tahun. Kata ketiga him adalah kata ganti artinya mereka. Arti KBM ba'da amihim adalah sesudah tahun mereka. Penggalan ke-14 haza. Haza artinya kata tunjuk dekat, bentuknya kata tunjuk dekat, artinya ini. Arti bagian pertama dari surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah itu hanyalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini.
Uraian penggalan ke bagian kedua, penggalan ke-15 sampai dengan ke-23 tadi ya. Tuh. Dan penggalan ke-16 sampai Baca yang dengan atas, 19. baca yang di atas aja tuh. Ya, ketutupan Uraian sama Reni di sini sayang. Di sini Reni ketutupan ininya apa? Ketutupan ini gimana nggak pakai laptop. Jadi kan tuh 16 ya. Sekarang berapa? Tadi 14-nya ada. Iya, 14 sampai haza Ini ini 15. ke-15. Buahnya 15 Oh ya. ya, ini nih 15 nih belum di. Hmm. Oh ya, ini 15. Punten. Buahnya 15. Bagian kedua. Sekarang sudah tercoba ayat 24 bagian 2. Ini belum dibikin PPT tapi nggak apa-apa. 27 ya. Iya. 15 Sampai dengan sampai 27 sampai sya'a. oh iya di sini. Sampai langsung sampai 27 aja di sini ya. Dinomorin dulu aja biar nanti nggak bolak-balik Bu Reni. Iya. 27, 15 sampai 27 sebentar aku lihat yang next-nya. 14, 15, 16 in, hitung 17. Ini sampai dengan 15, 16, 17, 18, selanjutnya 19, 20, 21, 22, 23. 20-nya Saufa. Oke. Ini yang jawab syaratnya. Ini penggalan yang jawab syaratnya. Ini belum dibaca. Warnanya banyak ini Bu Reni ya. Ya enggak, makanya saya bilang tadi Pak Budi kan aku lagi ini lagi cari-cari lagi. Ini mungkin nanti warna standar yang ini aja. Ini nanti dirubah. Kemarin nyoba-nyoba kalau gini makan waktu sih nyoba-nyoba. 16 27 ini penggalan ketiganya 28 sampai 31. Bagian ketiga 28 sampai 31 terus 28 31 terjemahannya. Ini terjemahan keseluruhan. Udah selesai. Nah, ini yang belum sempat diganti ini Pak Budi. Lanjut ke sini ya Pak Budi, ke-15 ya. Ya. Uraian Quran surat At-Taubah ayat 28 bagian kedua, penggalan 15 sampai dengan 27. Penggalan ke-15 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16 dan sampai dengan ke-18 merupakan kalimat syarat ya Pak Budi, kalimat syarat. Kemudian penggalan ke-16 in. Kalau Pak Budi, kalau di depan sudah diuraikan, di sini nggak usah lagi. Ya. Langsung aja Bu ya. Oh siap. Tapi ini tetap. Tapi ini nggak apa-apa. Tapi udah 5 pengasihan miskin merupakan kalimat besar nggak usah lagi. Jadi in huruf bermakna merupakan huruf syarat itu nggak apa-apa ya. Ya. Terus ininya tetap judulnya di sini kalimat syarat nggak apa-apa ya Bu ya? Judul nggak apa-apa, tapi nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca, ya. Baik ya. Innya huruf bermakna sekaligus huruf syarat gitu. Ya. Jadi penggalan ke-16 in merupakan huruf bermakna yang merupakan huruf syarat, artinya jika. Kemudian penggalan ke-17 hiftum bentuknya kata kerja lampau, ciri kata kerja lampaunya tum di akhir. Kemudian pelakunya adalah antum, akar katanya khowafa menjadi khofa, dibaca khofa atau menjadi khofa Bu ya? Dibaca. Menjadi, kalau dibaca itu nggak berubah, nggak ada kaitannya kan ya. Konfirmasi ya. Akar katanya khowafa menjadi khofa. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 122. Kalian telah takut. Penggalan ke-18 ailatan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin dan tak marbutoh di akhir. Akar katanya ayla, ayala. Akar kata ayala menjadi ala. Pola kata kerjanya ini di sini juga berlaku kaidah
1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 288, artinya miskin. Bu Reni, Ya. itu KBKK objek tunggal, tapi tidak ada objek tunggalnya, atau tidak termasuk objek tunggal gitu. Mana deh? Gimana, Bu? Ya, tadi kan dibilang KBKK objek tunggal, tetapi yang cirinya. disebutkan Bu, di kata benda aja yang Bu Reni sebutkan. Ditambahin aja, Bu. Ya, ya. Ciri objeknya fatatain yang itu ya. Iya. Ciri objeknya fatatain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Iya, ya. Tempat enggak ada. Insert. Ya, aku masukin aja. Ciri objeknya. Biar masukin segala macam. Sesuai kamus. Ya, ntar aku ini catat dulu aja. Terima kasih Bu Alona. Nyetin. Ya. Ciri kata bendanya tanwin, ciri tanwin dan tak marbuto, ciri objeknya fatatain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata ayala menjadi ala. Di sini berlaku kaidah sia 1, poin 2 dalam akar kata. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'latun, ada di kamus Mahmud Yunus 288, artinya miskin. Tunggalnya nggak ada, Bu Nina. Bu Reni? Oh, nggak ada tunggalnya ya, Pak ya? Tunggal jamaknya nggak ada. Coba dicek lagi. Oke. 288 yang paling bawah sebelah kanan itu kan ala. KBKK-nya ailatan. Nah, terus di sebelah kiri itu nggak ada tunggal jamaknya. Berarti kosong aja. Berarti kosong aja ya, betul ya, kemarin kayaknya iya kosong aja itu ya. Nggak ada kan? Nah, ayala. Di kamusnya ada. Di kamusnya, oh iya nggak ada yang ada. Jadi nggak usah pakai kamu apa namanya? Nggak usah pakai tunggal. Iya betul. KBKK aja ya Pak Budi ya. Objek miskin. Ya kayak seperti yang Najasun tadi, dia nggak perlu ada tunggal jamak. Nggak ada tunggal jamak. Nggak ada tunggal, nggak ada jamak, KBKK aja karena dia miskin, nggak ada 1 miskin, nggak ada 2 miskin kan? Ya. Iya. Jadi betul nggak ada fatatain, nggak ada sesuai kamus ya. Dihapus lagi ya. Saya ulang, penggalan ke-18, ailatan, bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya ada tanwin dan tak marbutoh di akhir. Akar katanya ayala menjadi ala. Di sini berlaku kaidah 1, huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kemudian pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus 288, miskin. Udah taruh di bawah. Ya, Bu Rita? Enggak, Bu. Maaf. Sorry, oke. Kemudian penggalan ke-19, fa, bentuknya huruf bermakna. Merupakan huruf jawab syarat, artinya maka.
Penggalan ke-20 saufa, bentuknya huruf bermakna, artinya nanti. Ada di kamus Mahmud Yunus 185. Kemudian penggalan ke-21 yuni, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya itu adalah yuniu. Karena ada kata ganti kum, maka menjadi yuni. Ciri KKSAD-nya yu di awal dan domah di akhir, yang sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya ghoniya. Polanya af'ala, artinya ada di kamus Mahmud Yunus 303. Dia sedang akan mencukupkan. Itu akar katanya nggak pakai titik ya-nya. Kalau nggak pakai titik, jadi nanti gue bacanya nggak ada pakai titik ya Pak? Kalau di kamusnya nggak ada itu kan, Ronia. Coba kita lihat dulu Pak Bude. Saya lihat. Mahmud Yunus nggak ada Pak Bude. Di Mahmud Yunus nggak ada titiknya Pak Ustadz. Nah, coba ke Tapi Munawir. ada harokatnya. Ya, kalau ada harkat nggak mungkin nggak ada titik. Nah, coba kita buat di Munawir. Coba Munawir. Munawir ya. 303 di sini. Konia ya. Munawir ada titik. Berarti ambil yang di Munawir ya Bu ya? Sebenarnya kalau saya lihat, mungkin saya kurang titik aja tuh Pak Bude. Kurang titik aja. Oh ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Tambah aja titiknya, karena kalau dia kecuali kalau dia patah. Kalau patah ghana, Nah, mungkin nggak harusnya apa-apa. jadi, nggak begitu. iya kalau dia Kalau- jadi gona, betul dia gonia nggak ada titik ya Bu ya? Atau kita Kalau tambah, ghana mungkin nggak ada titik, tapi kalau Iya. ghani, dia pasti pakai titik. Mm-mm. kita tambah titik boleh Pak Ustadz di Tambah aja Di titik. kamus. Nah, kita tambah titik aja Bapak Ibu. Di kamusnya ya? Biar sama Ya. dengan Munawir ya. Ya, ghani. Jadi dia kuncinya, kalau dia patah nunnya itu, kemungkinan dia nggak pakai titik. Ghana, hadaya, hada. Kalau huruf keduanya fatah ya Bu ya, jadi dia gona gitu ya. Tapi kalau dia kasrah, lakia, walia, dia mestinya harus pakai titik ya dan patah. Kalau kasrah ya, jadi intinya. Ya. Kalau ada yang kurang, berarti kamusnya yang kurang itu. Kita tambah. Tambahin aja ya. Ya. Akar kata gonia, polanya af'ala, artinya di kamus Mahmud Yunus 303. Dia sedang akan mencukupkan. Penggalan ke-22, kumu, merupakan kata ganti objek. Aslinya itu adalah kum. Karena setelahnya ada alif lam, maka menjadi kumu. Artinya kalian. Dibaca kumu gitu ya. Artinya kalian. Penggalan ke-23, Allahu sebagai subjek. Allah sebagai subjek, artinya Allah. Buat Reni, karena Ibu mengatakan subjek, bagus disebutkan sedikit jadi subjek itu. Allahu, karena hu berakhir dan doma. Nah, tambahin ya. Oh ya Bu ya. Allahu karena berakhiran doma gitu Bu ya. Ya. Itu narasi aja nggak apa-apa itu. Oke, narasi aja lah Bu ya, nggak usah Ya, ditulis di narasi sini aja. ya. Tulis ya. Siap Bu ya. Allahu sebagai subjek karena berakhirannya domah gitu ya Bu ya. Harokat. Iya. Harokat akhirnya domah. Ya, ya siap Bu ya. Insya Allah nanti ingat. Oke, selanjutnya, mohon maaf ini, yang ini nanti belum. Penggalan ke-24, min penggalan ke-24, bentuknya huruf jar. Huruf jar itu mengkasrokan kata benda sesudahnya. Artinya dari. Penggalan ke-25, fadlihi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama fadli, kata benda majemuknya terdiri dari kata benda pertama fadli dan kata keduanya hi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama fadli tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hi adalah kata ganti. Kata benda pertama,
bentuknya kata benda, kata kerja. Fadola. Aslinya itu adalah fadlun. Karena ada Bentar ini. Yap. Aslinya fadlun apa fadlan? Fadlun karena huruf jar jadi fadlin, kemudian karena Kalau fadlan kena jar juga fadlin jadinya. Dua nanti situ. Fadlan ya Pak Ustaz. Fadlan. Kalau fadlun konsekuensinya apa? Iya. Berarti nanti Allah dan Subjeknya dua. kurnianya mencukupi kalian jadinya kan Allah itu subjek kan fadlun ini kan keterangan objek ini kan. Keterangan fadlihi ya. Jadi fadlan ya, di sini fadlan ya Bu ya. Allah mencukupkan. Ya. Kan Allah mencukupkan kalian. Min fadli tadi karunianya. Kalau dianggap fadlun nanti Allah dan karunianya mencukupkan kalian. Jadi Allah setara dengan fadli jadinya. Yang fadli kan objek sebenarnya, keterangan objek ya. Fadlan. Fadlan ya, fadlan. Pakai alif. Iya, fadlan pakai alif. Iya. Fadlan di atas. Aslinya fadlan. Karena ada huruf jar menjadi fadlin. Karena bermanyebuk menjadi fadli. Ya. Akar katanya fadola, pola kata kerjanya fa'ala. Kata bendanya fadlun. Pola kata bendanya fa'lun. Kata benda tunggal, nggak pakai tunggal. Berarti kata bendanya nggak perlu lagi, Bu. Nggak perlu lagi, ya karena di atasnya fadlun itu tunggal. Jadi kata ada jamaknya, Bu. Berarti tunggal. Nggak ada jamak kan? Nggak ada jamaknya. Pola kata benda. Jadi langsung polanya aja Bu ya. Yang ininya dibuang kata bendanya dibuang aja ya. Akar katanya, pola kata kerja, langsung kata benda. Iya. Akar katanya, kemudian pola kata kerja, langsung kata benda. Ya. Ya, nanti tinggal disempurnakan. Ada di Kamus Mahmud Yunus 318, artinya karunia. Kata kedua, merupakan bentuknya kata ganti objek, artinya nya. Jadi, arti kata benda majemuk fadlihi, karunianya. Ini ada tunggal jamaknya nih Pak Ustadz. Fadlun, fudulun. Nanti tambahin T kali ya. Ini. Ditambahin KKT. KBKK tunggal di sini. Kan ada tunggal jamaknya nih. Nggak bisa dibesarin ya Bu Reni ya? Bisa, ini lagi nggak pakai slideshow Bu, sebentar. Kalau slideshow dia besar. Tas saya nggak kelihatan. Di handphone ya? Kecil banget, enggak di laptop. Di laptop sih, mata saya kan lagi ini. Ntar buat aku slideshow. Ciri kata bendanya juga belum ada Bu Reni. Ada ya? Nah, itu baru itu kelihatan. Kata benda pertama, fadli, bentuknya KBKK tunggal. Jadi kata benda aslinya tadi fadlan kan? Jadi di bawahnya itu Bu. Jadi kata benda, tanwin, jadi tunggal sesuai kamus. Di bawah ini ya? Di atas akar kata ya? Ya, betul. Oh iya. Sebentar. Di atas akar kata. Ciri KBM-nya Bu Reni? Ciri KBM-nya udah Bu di atas itu. Ini ciri KBM. Mana? Ciri KBM KB1 Fadli. Ciri ada alif lam dan tanwin nggak disebutin gitu ya? Ciri KBM disebutin Ren di atas setelah KBM. Ini ciri KBM KB1 Fadlin, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hi adalah kata ganti. Itu udah cirinya kan? Iya. Kalau ke bawah KB satunya itu KBM-nya di atas. Nanti itu tinggal teknis pengaturan ininya aja. Bentar. Tadi itu tadi yang mau ditambahin ya Pak Budi ya. Ciri tunggal ya. Ciri kata bendanya.
Di atas kata-kata itu dituliskan yang pertama ciri kata benda tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Udah. Ciri kata benda didahului huruf jar dulu. Ciri. Yang mana nih yang setelah Ya betul-betul itu langsung ciri kata di sini? benda. Di sini betul. Nah, Ciri kata benda diawali huruf jar, tanwin, berakhiran tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Hujannya deras sekali nih. Kencang. Iya. Kencang Pak Ustadz. Iya, Pak Budi. Siapa? Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Terus Ciri tunggal sesuai kamus. Kok hilang? Ciri tunggal. Baik. Ini halaman ini kan mau diperbaiki nanti ini presentasinya. Ciri tunggal sesuai. Sesuai kamus. Terus akar kata Betul dah. udah gitu ya Pak Budi ya? Baru kata benda Pak Lana. Ya, lanjut. Iya. Jadi kata benda ini kan KBM, KB1 Fadli, kata kedua Hi. Ciri KBM-nya nih, KB1 Fadli, kata kedua tidak ada alif lam dan tanwin, kata keduanya Hi, kata ganti. KB1-nya KB kakak tunggal, aslinya itu Fadlan, karena huruf jar jadi Fadlin, karena bermajemuk menjadi Fadli. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Kemudian akar katanya fadola, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Muhammad Yunus 318 karunia. Ya. Oke. Terus kata penggalan ke-26 in, bentuknya huruf bermana, artinya jika. Ketutupan ini ya, nanti dinaikin lagi. In. Oh, insya'a ya. Insya'a, in. Bentuknya huruf bermana, artinya jika. Kemudian penggalan ke-27 sya'a. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya fathah di akhir. Pelakunya huwa. Akar katanya sya'a menjadi sya'a. Polanya fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus 208, artinya dia. Kaidasianya mana nih kaidasianya? Oh iya, kaidasianya di sini. Kaidasianya nanti pinjam ke tinggal kopi-kopi aja kan. Pinjam ke depan ya. Iya Bu ya. Pinjam nanti. Jangan lupa Bu. Iya, pindahin dulu nanti biar nggak lupa. Nanti. Di sini berlaku kaidah satu huruf siap poin 2 itu ya. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi ulang lagi. Ulang penggalan ke-27 sa'a, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya fata di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya syaya.
A menjadi sya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siapain 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus 208, dia telah menghendaki. Jadi arti Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 bagian kedua. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Dan jika kalian takut miskin, maka niscaya Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Selanjutnya, uraian Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 bagian ketiga, penggalan 28 sampai dengan 31. Penggalan ke-28, inna, bentuknya huruf bermana, yang memfatahkan kata sesudahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-29, Allah, aslinya itu adalah Allahu. Karena ada huruf inna di depan, maka menjadi Allah. Allah tetap sebagai subjek. Ya, Allah sebagai subjek. Artinya Allah. Penggalan ke-30, alimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatif ada huruf ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya alima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya maha mengetahui. Penggalan ke-31, hakimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya hakama. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Ada di kamus Munawir halaman 286 yang artinya maha bijaksana. Arti Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 bagian ketiga, penggalan 28 sampai dengan 31, innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu keseluruhan. Arti keseluruhan. Arti keseluruhan dari surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Innallaha alimun hakim. Arti surat At-Taubah ayat 28. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah itu hanyalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kalian takut miskin, maka niscaya Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Sadaqallahul azim. Titik itu Bu ya. Titik ini ya. Ya titik. Yang mana Bu? Jika menghendaki di terakhir. Jika menghendaki ini titik. Titik ya. Maha bijaksana titik. Sesungguhnya. Titiknya di maha bijaksana Bu ya? Iya menghendaki titik. Titik.
Siap. Jika dia Iya. menghendaki titik. Oh, bisa sana juga titik lah. Ya, terakhir kan. Karena Titik juga. kira-kira. Hmm. Ini saya lihat tadi Assalamualaikumnya coba lihat Bu tadi agaknya ada sedikit. Coba lihat terakhir. Ini Bu ya, sebentar. Assalamualaikum ini mu dengan alai itu nggak nyambung ini Bu. Mu-nya bisa ya. Assalamualaikum ya. Mau terus Nih, nggak disambung dengan alaikum itu. Ainnya ain kepala kelihatan. Ain. sebentar. Assalamu. Ini. Mu dengan a itu nggak nyambung dia. Iya. Kenapa jadi nyambung itu? Ini Bu ya. Assalam. Ya itu ya. Bu alai. Ya itu. Mu-nya berpisah dengan alai. Oh gitu ya. Iya. Salam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh, betul ya? Iya. Alhamdulillah. Ini jadi Bu Reni ini banyak huruf sia ya, beberapa huruf sia tadi ya. Iya, huruf sianya banyak. Ini dan seterusnya. Nanti kita. Ustadz belum datang ya? Nah, kalau Pak Ustadz belum datang, kita tanya Nek dulu nih. Pastiannya gimana Nek? Assalamualaikum Nenek. Nek. Nenek masih ada Bu Rika? Ada. Assalamualaikum Nek. Nenek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin. Gimana Pak Budi? Ya, kalau Nenek siap, berarti Nenek. Ini Ustadz datang nih. Oh, pasti udah datang ya. Dari pas ya. Nanti Nenek latihan sama Bu Reni bagiannya yang mana gitu ya. Jadi misalnya Nenek baca ayat sama Menggal. Nanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu ya Nek ya. Insya Allah Pak Budi. Oke, silakan nanti masih ada waktu nanti kita latihan lagi. Lagi. Makasih Bu Reni ya. Izin sama Pak Sultan ya nanti kalau ada itu latihan di Zoom.